saya Eko Wahyu Sutrisno, mahasiswa dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Teknologi Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA 1 Buntok. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 MIPA 2 dengan materi menggunakan aplikasi CorelDRAW. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Nah, masih semangat? Ya, Bapak rasa di pagi hari ini masih semangat untuk belajar. Ya, Bapak absen dulu. Agung Setio Pambudi. Hadir, Pak. Aisyah Fitria. Hadir, Pak. Alicia. Ya, untuk memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa sebelum memulai aktivitas. Ketua kelas siapa? Ya, ketua kelas. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Ya, apakah siap belajar? Siap. Ya, masih semangat? Ya, oke. Bagaimana Yelia Semansa? Ayo berdiri semua. Samuel. SMA Negeri 1 Buntok. Di sini aku dan kamu berjanjikan, satu hati, satu jiwa, semantap pasti bisa. We are BNS. Ya. Ya, terima kasih. Itu adalah salah satu untuk meningkatkan semangat belajar kalian di pagi hari ini. Jangan loyo, ya, tetap semangat. Nah, untuk motivasi di pagi hari ini, gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Ya, jadi sesuatu itu kalian belajar itu dicoba dulu, ya dicoba dulu. Ada niat, kalau nggak dicoba berarti ya nggak akan bisa. Ya, berarti berani kamu mencoba dulu sehingga kamu pun mampu menunjukkan kemampuan kamu. Ya, jangan cuma diangan-angan saja. Ya, seperti itu. Nah, untuk refleksi pembelajaran sebelumnya, ya, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran sebelumnya? Untuk kelas? Ya. Setelah proses pembelajaran yang sebelumnya, itu mendesain speaker. Untuk desain speaker, kita sudah mempelajari cara penggunaan aplikasi CorelDRAW dan fungsi yang ada di CorelDRAW. Kemudian step by step cara mendesain speaker. Untuk kendalanya, siswa itu sering kebingungan untuk menggunakan tools yang ada di aplikasi CorelDRAW. Misalnya, tools A digunakan untuk apa dan tools B digunakan untuk apa. Tapi untuk hasil akhir yang kemarin itu sudah bagus dan bermanfaat lah. Jadi kedepannya bisa diperbaiki lagi. Ya, terima kasih. Kita buka Ya, untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah satu, siswa mampu merancang pengetahuan akademik ke dalam praktek dan memanfaatkan teknologi untuk keperluan informasi dan komunikasi dengan baik. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, siswa mampu mendesain pin dan gantungan kunci sesuai dengan ukuran 4,4 cm dan 5,8 cm dengan tepat dan sesuai. Nah, setelah mendesain, siswa membuat
siswa mampu membuat pin dan gantungan kunci sesuai dengan ukuran 4,4 cm dan 5,8 cm dengan tepat dan sesuai. Kemudian poin yang terakhir adalah siswa mampu membuat pin dengan gantungan kunci dan gantungan kunci dengan alat cetak pin. Ya, alat cetak pin molding 44 cm dan 58 cm dengan tepat dan sesuai. Jadi molding 58 dan molding 4,4 atau 44 mm. Ya. Nah, strategi pembelajaran yang Bapak sampaikan itu adalah model pembelajarannya adalah project based learning, di mana project based learning itu pembelajaran yang berbasis project, di mana di akhir pembelajaran ada hasil akhir yang kita pelajari. Ya, itu adalah project based learning. Kemudian metodenya adalah metode diskusi, penugasan, observasi, tanya jawab. Kemudian strateginya adalah strategi komparatif. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya sebelum kita masuk ke inti pelajaran kita, berapa penghasilan atau gaji yang didapat seorang desain grafis di Indonesia? Ya, siapa yang bisa jawab? 42 juta per tahun, Pak. 42 juta per tahun. Ada lagi yang tahu gaji seorang desain grafis khususnya di Indonesia saja? Ya. Ada? Ya. Desain grafis di Indonesia adalah 3.700.000 per bulan. Oh ya, 3.700.000 per bulan. Oke. Nah, selanjutnya hal apa yang kamu dapat jika kamu belajar desain grafis dalam kehidupan sehari-hari? Bisa apa dan digunakan untuk apa? Ya, jadi ini nanti Bapak bagikan linknya di Jamboard. Kalian uraikan. Jadi kalian uraikan di Jamboard. Apa yang kamu dapat jika kamu belajar desain grafis dalam kehidupan sehari-hari? Bisa apa dan digunakan untuk apa? Ya, link Jamboardnya Bapak bagikan di grup WA. Ya, dari yang sudah kalian jawab di Jamboard ini tentang apa yang bisa kalian dapat dan kamu bisa apanya. Nah, ada yang menjawab bisa untuk menjadi logo dan memasarkannya. Nah, ada juga yang menjawab menciptakan peluang usaha. Ya, bisa digunakan untuk himbauan, contohnya pembuatan baleho, spanduk seperti itu ya maksudnya nih. Ya, kemudian ada juga yang menjawab bisa digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Nah, bisa dengan desain itu, desain grafis, kamu bisa menggunakan untuk mempromosikan suatu produk. Kemudian itu adalah mampu membuat desain grafis sendiri dan bisa digunakan untuk membuat desain poster dan desain spanduk. Ya, sama teman satu. Kemudian menambah skill dan pengalaman. Ya. Kemudian membuat desain timnas basket. Timnas basket, ya. Mungkin dia membuat jersey ya, desain jersey-nya ya, baju. Oke, kemudian apalagi ini yang teks yang banyak ini sebagai media untuk apabila kita ingin mempromosikan suatu produk atau usaha kita, kepentingan organisasi membuat pengumuman atau pemberitahuan tentang suatu hal.
Nah, oke, masuk juga. Dan ini untuk mendesain cover novel, jika saya ingin menerbitkan novel, saya tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Kalau saya bisa mendesain sendiri, ya bagus. Kemudian ada yang juga menjawab menjadi ilustrator. Ya, jadi dari dua pertanyaan tadi, kalau Bapak simpulkan, gaji seorang desain grafis tadi temannya sudah menjawab itu bisa dikatakan lumayan. Ya, jadi peluang ke depannya itu untuk seorang desain grafis itu bagus. Nah, gajinya bagus, ya kan? Prospek ke depannya bagus. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak juga sudah menanyakan ke kalian universitas apa yang ada hubungannya dengan desain grafis. Kalian menjawab ada universitas apa kemarin? DB, ya kan? Nah, banyak universitas yang ada kaitannya dengan desain grafis. Itu bisa jadi salah satu yang bisa kalian ambil nanti kalau ada niat kalian untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ya, jadi jangan dianggap desain grafis itu dipandang sebelah mata saja bahwa tidak menjanjikan. Sangat menjanjikan, bisa malah gajinya bisa lebih besar dari gaji seorang dokter, bisa, ya, atau seorang arsitek, ya kan? Ya, oke. Ya, bagus. Ya, oke, sekarang kita pretest. Linknya sudah Bapak bagikan di grup. Silakan dikerjakan dulu. Passwordnya saya bisa. Ketik nama, kemudian passwordnya saya bisa. Sambung. Kecil semua. Ya, kecil semua. Nggak ada pakai spasi. Ya, tidak ada pakai spasi. Passwordnya saya bisa. Ya, semua mengerjakan. Bisa kita lihat di sini grafiknya. Yang di sini ada yang cuma satu orang yang benar jawab satu. Ya, lihat tapi ada ini orang yang benar semua. Ya. Ini ada 9 orang yang benar 11. Ya, ini adalah pretestnya dulu. Nanti setelah kita masuk ke materi, nanti ada di akhir akan saya kasih post testnya. Ya, Bapak akan membagi kelompok, yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, silakan membagi kelompok. Nah, untuk tema desainnya, yang mana nanti tema itu kalian isi di lembar kerja yang sudah Bapak bagi. Untuk temanya, yang pertama adalah tentang kegiatan sekolah. Yang kedua tentang pendidikan. Yang ketiga tentang COVID-19, kemudian yang keempat tentang penawaran produk. Ya, jadi tema desain kalian nanti sesuai dengan yang sudah Bapak tulis di papan tulis ini. Ada 4 tema. Yang pertama tadi tentang kegiatan sekolah, misalnya tentang kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan OSIS, ulang tahun sekolah, misalnya kalian buat tema tentang itu. Kemudian tentang pendidikan, misalnya apa nanti kalian cari temanya, contoh
yang ada kaitan dengan pendidikan, kemudian tentang COVID-19, kemudian yang terakhir tentang penawaran produk. Jadi produk apa misalnya kalian desain sehingga kalian gunakan nanti di desain pin ini tadi. Nanti di LKPD yang sudah Bapak kasih lembar kerjaan yang tadi kalian tulis tema yang kalian pilih apa, kemudian bagaimana prosesnya sampai jadi desain. Oke, silakan dikerjakan. Ya, untuk kelompoknya nanti menentukan siapa yang mendesain, siapa yang menulis laporannya, kemudian siapa yang presentasikan hasil akhir dari kalian ditentukan dulu kelompoknya, tentukan nama kelompoknya, kemudian ya, oke, Bapak akan tunjukkan melalui channel YouTube bagaimana langkah menggunakan alat press pin. Ya, silakan disimak dulu. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Handmade Media. Nah, teman-teman jika tidak bisa menemukan kertas CTS, bisa menggunakan kertas HVS biasa. Nah, ini untuk pelapisnya nanti dan gunting. Oke, ini ya sudah kita potong sesuai pola seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai. Yang pertama kita akan membuat software pin. Langkah pertama adalah bahan ini kita taruh terlebih dahulu di molding pertama seperti ini. Kita lanjut untuk menambahkan gambar. Hadapkan sesuai arah dari molding ini ya teman-teman, seperti ini. Terus kita kasih atau tambahin untuk pelapis di atasnya, itu untuk mikanya seperti ini. Nah, karena di sini untuk gambarnya kita cetak sendiri, ini kita masih menggunakan mika untuk tambahannya. Jadi teman-teman jika tidak ingin menggunakan mika seperti ini, bisa cetak di tempat percetakan dengan cara cetak dan setelah dicetak dilaminasi. Nah, cari percetakan yang kira-kira teman-teman ada tempat untuk laminasi, itu hasilnya akan lebih baik. Nah, lanjut kita sesuaikan, kita tekan ini. Untuk alat pinnya seperti ini, kita tekan di molding yang sampingnya untuk alasnya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Untuk posisinya sesuaikan juga untuk arah moldingnya juga seperti ini. Oke, untuk yang pertama seperti ini untuk hasil pinnya seperti ini. Yang pertama lanjut kita ulangi lagi untuk pinnya. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk besinya ini, lanjut gambar dan juga plastikanya. Lalu kita tambahkan banding. Oke, jadi yang kedua, selanjutnya kita akan membuat yang magnet bekas dan pembuka tutup botol seperti ini. Langkahnya sama. Yang pertama bahan ini, masukkan gambar, mika,
magnet dan pembuka botolnya. Oke, seperti ini. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Kita akan membuat gantungan kunci dengan kaca di belakangnya. Yang pertama, bahan ini kita tambahkan untuk kacanya. Oke, jadi seperti ini. Kita lanjut untuk buat selanjutnya. Untuk share, subscribe, like, dan komen untuk selalu support channel ini. Terima kasih. Ya, nah demikian langkah atau cara menggunakan alat press pin. Ya, tahapan kegiatan yang akan kita kerjakan di pertemuan kali ini bisa kalian lihat di depan adalah yang pertama adalah tahap menyelesaikan hasil desain sesuai dengan tema. Temanya sudah Bapak bagikan tadi. Dengan tema. Kemudian tahapan kedua adalah mencetak hasil menggunakan printer. Dari hasil desain yang sudah kalian buat, kalian cetak. Kemudian setelah nanti hasilnya dicetak, kemudian baru kalian gunakan alat press pin ini sesuai dengan molding hasil desain kalian, sesuai dengan moldingnya. Jadi kalau kalian mendesain tadi yang ukuran moldingnya 58 mm atau yang ukuran moldingnya yang 44 mm, nanti kalian tinggal sesuaikan desainnya sesuai dengan bahan yang sudah Bapak siapkan dan ketersediaan alat. Jadi alat yang tersedia cuma ada dua jenis bahan pin, ukuran 44 mm dan 58 mm. Ini ukuran dalam sudah pas, jadi 9 ini yang ukurannya.
Untuk mengganti molding, jadi perhatikan untuk mengganti moldingnya ini digeser dulu. Di sini ada pinnya, ini pinnya dikeluarkan dulu. Nah, pinnya kecil kayak gini. Baru ininya yang atasnya diangkat, lepas. Nah, ini lepas, ini juga dilepas. Tarik aja ke bawah. Nah, kemudian baru pasang yang ukuran 44 mm. Ya, kemudian baru ini bagian hurufnya ke depan, A dan B-nya. Ini diangkat sedikit. Nah, jadi itu masukkan lagi pinnya. Selamat siang, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Angel Indri Arisani, dan teman-teman saya dengan Reza, saya Dinesti. Nah, di sini tema yang kami ambil yaitu tentang penawaran produk. Yang tahap kedua yaitu tahap pembuatan bentuk dasar pin. Kami membuat lingkaran dalam dan lingkaran luar menggunakan elipse tool. Yang ketiga, tahap menyisipkan teks pada desain pin. Klik teks tool, kemudian tulis teks yang ingin dibuat. Setelah selesai, klik tulisan. Tahap shift, lalu klik pada lingkaran. Klik tick tool, kemudian tahan pada kalimatnya, lalu tarik ke atas untuk menyesuaikan jarak tulisannya. Tahap import, masuk dalam file lalu pilih import, kemudian cari gambar yang akan kita masukkan. Setelah itu, klik dan tahan, lalu geser dan tahan sesuai ukuran. Objek yang digunakan lingkaran. Tahap finishing, mencetak pin dan gantungan kunci tentang penawaran produk Bobasi. Seperti contoh topik. Jadi melalui pin yang kami buat, kami sekaligus mempromosikan produk kami. Sekian dari kami, terima kasih. Ya. Ya, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alicia Aulia, Satwa Safira Nova, Sampai Juliarti, Belaji Bajunata, dengan Tulus Andiansa. Tema desain pin kami adalah COVID-19. Tahap pembuatan bentuk dasar pin menggunakan elipse tool untuk membuat lingkaran, text tool untuk membuat kata-kata pada pin. Tahap menyisipkan teks pada desain pin, text tool supaya tulisan berbelok. Klik shift text to pair. Nama font yang digunakan adalah Arial. Tahap import image pada desain pin. Buka prop lalu cari gambar yang ingin diimport. Ini adalah hasil dari pin gantungan kunci kami. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Selamat siang, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Dutrasika, Esteria Yuni, Natalia Setia Dewi Putri, dan juga Nana Natalia ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Di sini, tema desain pin yang kami ambil yaitu tentang pendidikan dan juga tahap pembuatan bentuk dasar pin, yaitu tahap pembuatan bentuk dasar pin dengan menggunakan elipse tool dengan diameter lingkaran dalam berukuran 44 mm, sedangkan diameter lingkaran luar berukuran 48 mm.
Tahap menyisipkan teks pada desain print yaitu dengan menggunakan tekstur dengan teks yang bertuliskan let's study. Tahap import gambar pada desain print yaitu gambar diambil dari internet dengan keyword youth education, lalu gambar tersebut di copy paste dan dipaste ke aplikasi CorelDRAW. Objek yang digunakan pada desain print yaitu koala, pensil, buku, dan meja. Tahap finishing desain print yaitu dengan memperbanyak gambar atau objek dengan cara copy paste. Lalu pesan yang disampaikan yaitu rasa malas seperti yang dimiliki oleh koala bukanlah halangan untuk kita terus belajar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya. Untuk kesimpulan proses pembelajaran pada hari ini dengan tema pembelajaran mendesain pin dan gantungan kunci, kita kan sudah mempelajari cara mendesain dan cara mencetaknya untuk ukuran 44 mm dan 58 mm. Terus untuk kendalanya kan siswa tuh sering kurang keras menekan alat press pinnya jadi gagal. Itu aja sih. Sekian, terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Ya, demikian hasil dari presentasi masing-masing kelompok. Terima kasih. Kalian sudah bisa membuat pin dengan ukuran yang sudah kalian desain, yang mana hasilnya sangat bagus, baik itu berupa pin maupun berupa gantungan kunci. Ya, tapi tadi ada beberapa kendala, yang mana kendala-kendala itu tadi sobek plastiknya katanya tuh. Kelompok berapa tadi kelompok? 7. Ya. Ya mungkin terlalu keras dalam menekan atau kurang tekan. Nah, itu aja. Jadi alat press pin ini harus pas sehingga hasil nanti sempurna. Ya. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan post-test. Linknya sudah Bapak bagi di grup. Silakan diklik post-testnya. Baiklah, ini hasil dari post-test yang mana bisa Bapak simpulkan dari hasil pretest kamu tadi. Ya, ini masih ada siswa yang cuma benar berapa ini, benar 1, tapi setelah diadakan post-test sudah meningkat, ya meningkat, dan hasilnya pun bagus. Bagi yang masih kurang bagus, Bapak akan mengadakan remedial bagi kalian yang nilainya masih kurang. Ya, nanti akan Bapak cek nilai hasil akhirnya, nanti itu akan diadakan remedial. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi kamu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah bisa apa, kamu sudah mampu apa, dan sudah ada hasil dari pembelajaran kali ini. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan kali ini, yang mana tadi sudah diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silakan salah satu siswa berdoa. Jadi pembelajaran kegiatan ini, bagaimana kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bapak ucapkan selamat siang. Siang.